Pernah kebayang nggak ada sebuah peradaban yang teknologinya itu bukan cuma canggih, tapi juga hidup? Hari ini nih, kita bakal nyelam ke dunia fiksi Arkitirema buat kenalan sama bangsa Lemurian. Sebuah masyarakat utopis dengan teknologi yang bakal bikin kita mikir ulang soal apa itu mesin dan apa itu kehidupan. Coba deh bayangin, sebuah masyarakat di mana nggak ada tuh yang namanya persaingan. Nggak ada polisi, karena setiap orang kerja bareng buat kemajuan bersama. Kayaknya mustahil kan? Tapi, ya, inilah fondasi dari bangsa Lemuria. Pertanyaan ini bakal jadi panduan kita buat ngerti betapa uniknya mereka. Yuk kita mulai. Oke, biar gampang, kita bakal bedah satu-satu. Pertama, kita kenalan dulu sama siapa itu manusia biru. Terus, kita bongkar filosofi masyarakat mereka yang super harmonis itu. Abis itu, kita masuk ke bagian paling seru. Dua teknologi andalan mereka, Cryoman dan plasma organik. Terakhir, kita lihat gimana semua warisan ini bisa ditemukan lagi. Oke, bagian pertama. Sebelum kita ngomongin teknologinya yang canggih-canggih itu, kita harus kenal dulu dong sama penciptanya, manusia biru dari peradaban Lemurian. Jadi, siapa sih sebenarnya bangsa Lemurian ini? Mereka juga dikenal sebagai bangsa Mu. Nah, julukan manusia biru itu muncul karena aura tubuh mereka yang warnanya biru langit. Uniknya, populasi mereka itu nggak sampai 1 juta orang loh, dan yang lebih keren lagi, bahasa yang mereka pakai itu bahasa Sunda kuno, yang nulisnya dari kanan ke kiri, katanya sih niru gerakan alami air. Filosofis banget kan? Jelas, ini bukan peradaban biasa. Nah, ini dia nih, yang bikin mereka beda banget. Rata-rata, orang Lemurian itu bisa menguasai 40% energi dalam dirinya. Coba bandingin sama kita, manusia biasa, yang paling mentok itu cuma 2,5%. Jauh banget kan? Kesenjangan ini bukan cuma angka, tapi ini nunjukin potensi mereka yang luar biasa di segala bidang. Punya kekuatan sebesar itu, tentunya harus diimbangi sama filosofi yang kuat juga dong. Yuk kita lihat gimana cara mereka berpikir bisa menciptakan dunia utopis yang penuh harmoni. Jadi ini nih inti perbedaannya. Kalau masyarakat kita sekarang kan dibangun di atas kompetisi, ya ada yang menang, ada yang kalah. Nah, masyarakat Lemurian itu kebalikannya. Mereka berlandaskan kolaborasi. Kepentingan bersama itu nomor 1, makanya mereka nggak perlu hukum yang ribet atau polisi. Karena kesadaran buat jaga harmoni itu muncul alami dari dalam diri masing-masing. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya deh. Bayangin aja, karena nggak ada ego pribadi atau sikut-sikutan, institusi kayak polisi atau pengadilan itu jadi nggak ada gunanya. Setiap orang udah sadar betul sama perannya, ngasih yang terbaik buat kemajuan bareng-bareng. Ini sih definisi utopia yang sesungguhnya. Terus gimana caranya mereka bisa punya kesadaran kolektif setinggi itu? Kuncinya ada di sistem pendidikan mereka yang namanya Promidar. Lupakan deh yang namanya ruang kelas. Promidar ini sistem yang menanamkan ilmu pengetahuan langsung ke pikiran, secara visual dan audio. Beneran, kayak ngedownload data langsung ke otak. Efisien banget. Nah, filosofi yang keren tadi didukung sama teknologi yang gak kalah luar biasa. Sekarang, kita masuk ke keajaiban teknologi mereka yang pertama, Cryoman. Ini adalah logam yang jadi fondasi peradaban mereka. Jadi, Cryoman itu apa sih? Gampangnya, bayangin aja logam yang 6 kali lebih kuat dari titanium. Ya, itulah Cryoman. Uniknya, teknologi ini bukan asli buatan mereka loh. Mereka mengadopsinya dari bangsa Krayon, ras yang hidup di bawah tanah. Tapi, bangsa Lemurian berhasil menyempurnakannya dan menjadikannya tulang punggung peradaban mereka. Dan mereka pakai Cryoman ini buat segalanya. Bangunan piramida raksasa mereka dari kristal Cryoman. Baju yang mereka pakai ditenun dari serat kristal Cryoman yang super halus. Bahkan dinding bangunan mereka itu bisa ganti-ganti warna sesuai mood berkat teknologi nano. Mulai dari kendaraan angkut yang namanya Barco, sampai senjata, semuanya pakai material ajaib ini. Kalau Cryoman aja udah kedengeran kayak fiksi ilmiah, siap-siap. Teknologi yang satu ini benar-benar bakal mengaburkan batas antara mesin dan makhluk hidup. Inilah dia, plasma organik. Mesin yang dibuat dari daging hidup. Kedengarannya gila kan? Tapi ini adalah konsep dasar di balik teknologi plasma organik. Sebuah teknologi yang benar-benar menghapus garis pemisah antara benda mati dan makhluk hidup. Proses pembuatannya ini wow, benar-benar di luar nalar. Jadi, mereka mulai dengan logam Cryoman yang super kuat itu. Terus, logam itu diinfusi pakai sel plasma manusia yang masih hidup. Terakhir, campuran ini disatukan dengan cairan fosil langka yang disebut felt. Hasilnya, logam itu berubah jadi material organik, sebuah logam yang hidup dan mustahil dihancurkan. Inilah puncak penggunaannya.
Dengan material hidup ini, sebuah ras yang bahkan lebih kuno dari Lemurian bisa menciptakan pesawat antar galaksi. Nggak ada panel kontrol, nggak ada tombol. Seluruh pesawat itu nyambung langsung ke pikiran pilotnya, bergerak cuma pakai kekuatan pikiran. Teknologi dan biologi jadi satu kesatuan. Tapi, kekuatan sebesar ini selalu ada harganya. Teknologi plasma organik ternyata punya sisi gelap yang mengerikan. Dia bertindak kayak parasit, pelan-pelan nyedot energi kehidupan penggunanya. Lebih parahnya lagi, teknologi ini merusak bagian otak yang namanya amigdala, pusat emosi, dan bisa memicu agresi dan permusuhan yang nggak terkendali. Ini adalah kekuatan yang bisa memakan penggunanya dari dalam. Nah, pertanyaannya, dari mana semua pengetahuan luar biasa ini berasal? Yuk kita lihat gimana warisan ini ditemukan kembali dalam konteks ceritanya. Ternyata, semua pengetahuan ini nggak hilang begitu aja. Kisahnya terungkap lewat perjalanan tokoh utama bernama Arkitairema. Dia ini terlahir dengan tingkat penguasaan energi yang bahkan lebih tinggi dari rata-rata orang Lemurian. Petualangan dialah yang jadi jendela buat kita untuk ngintip kembali kehebatan peradaban yang udah lama hilang ini. Jadi, kalau kita rangkum evolusi teknologinya, alurnya gini. Semua dimulai dari ras krayon yang nemuin krayoman di perut bumi. Terus bangsa Lemurian mengadopsinya buat membangun dunia utopia mereka. Dan puncaknya, ada ras yang lebih kuno lagi yang membawanya ke level ekstrim dengan menciptakan plasma organik. Sebuah teknologi yang sangat kuat, tapi juga sangat berbahaya. Dan pada akhirnya, kisah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Plasma organik itu ibarat cermin peringatan. Kalau suatu hari nanti di dunia nyata, kita berhasil menciptakan teknologi yang hidup, apakah kita bakal cukup bijak untuk mengendalikannya? Atau, jangan-jangan, kayak di cerita ini, ciptaan kita itu malah berbalik dan menghancurkan kita? Ini pemikiran yang menarik buat kita renungkan bareng-bareng.